dulu Mesir berdamai dengan Israel itu tahun 79 ya Bu ya. Nah, akhirnya perdamaian Mesir tersebut membuat negara-negara Liga yang masuk dalam Liga Arab itu memusuhi Israel, memusuhi Mesir nih Bu. Akhirnya terjadilah perjanjian Camp Davis yang mengubah Camp Davis yang mengubah peta politik di Timur Tengah. Salah satunya Mesir harus keluar dari negara-negara Arab. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan sekarang nih Bu, UEA dan Bahrain itu dampak dari mereka memutuskan untuk bergabung ini, apakah dampaknya sama seperti yang akan dialami oleh Mesir, Bu? Saya pikir akan se-ekstrim. Kalau Mesir kan sampai bagaimana kemudian Anwar Sadat dimusuhi betul-betul gitu. Kalau saya sekarang lihat kayak gini deh, kayak Arab gitu kan. Arab terpecah antara Sultan sama anaknya. Sultan mungkin agak berhati-hati karena kemerdekaan Palestina adalah bagian daripada yang penting sekali buat. Tapi buat anaknya yang penting kerjasamanya maju, ekonominya jalan, teknologi pertukaran teknologi terwujud gitu. Jadi memang akan bisa dilihat juga generasinya ini yang mana gitu. Tapi kalau saya lihat kalau udah Uni Emirat, kemudian Arab juga sudah betul-betul dunia Arab sudah mendekat, kayaknya agak susah direm ya. Apalagi tadi saya udah bilang yang anti cuma berapa negara gitu kan. Cuman memang Israel tuh mesti banyak menahan diri kalau saya boleh bantu untuk kita. Untuk saat ini. Kalau kita bisa bicara sama Israel nih gitu kan. Israel itu harus menahan diri untuk nggak aneksasi apapun. Ya kan? Jadi reaksi Palestina kah atau dunia internasional dia mesti tenang aja dulu. Toh dia udah akhirnya bisa signing gitu kan. Terus undang-undang aneksasi dia tuh terkenal paling jago main di undang-undang gitu, secara parsial dia bikin aturan ini aturan itu gitu kan. Nah ini juga bahaya kalau dia nggak hati-hati karena Pan Arabic bisa bubar gara-gara itu. Kemudian kalau dia juga nggak melibatkan National Security Council-nya, di mana kemudian juga harus partisipasinya IDF di situ, kemudian Kementerian Luar Negerinya dia, kemudian juga keuangan kehakiman dan lain-lain. Maka sebenarnya itu akan membahayakan juga buat Israel. Harus ada konsensus nasional, kalau saya bilang. Jadi jangan sampai aja Israel bikin aneksasi apapun gitu selama ini terwujud. Kalau itu terjadi ini bisa semuanya bisa berantakan lagi. Jadi berantakannya kayak gimana Bu? Berantakannya ya orang pasti akan jadi melihat itu jadi akal-akalan Israel gitu pura-pura damai. Padahal orang ada juga yang melihat sebenarnya ini malah pelan-pelan dulu gitu ya Bu ya kali ya. Malah ada yang melihat ini jalan sebenarnya Palestina ini justru akan lebih mudah dimerdekakan tanda kutip kalau memang Israelnya bisa diajak ngomong oleh lingkungannya gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Teguh Santosa. Selamat malam Bu Koni. Selamat malam Pak Teguh. Saya mau komentar sedikit. Yang pertama saya setuju ya bahwa barangkali bagi kebanyakan orang Indonesia terjadi simplifikasi sehingga melihat isu Israel di Indonesia ini menjadi isu agama. Padahal kan sebetulnya ini bukan persoalan Islam dan Yahudi, atau Islam dan Yahudi juga ya kita sudah tahu lah, kemarin kita sudah belajar itu juga gitu. Tapi ini lebih pada isu kedaulatan karena memang banyak orang yang menganggap bahwa Israel itu adalah negeri yang diciptakan oleh kolonial Inggris ketika semua orang di Eropa menganggap Israel atau Yahudi sebetulnya jadi masalah. Kita lihat antisemitisme di Rusia, antisemitisme di Eropa juga luar biasa. Bahkan yang memicu Perang Dunia Kedua itu juga adalah peperangan antara kelompok bisnis Yahudi melawan kelompok bisnis Jerman gitu ya. Ini dari sisi sejarah gitu. Tapi oke lah, dinamikanya memang sedemikian rumit ya. Ini intractable konflik dan kita tidak tahu akarnya akan sedalam mana. Saya bisa memahami kalau misalnya setiap negara itu di Timur Tengah maksud saya bisa menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan pendahulu mereka pada dekade-dekade yang lalu. Dan saya kira itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Nah, saya hanya ingin melihat ini, Bu, melihat bagaimana pandangan Ibu mengenai kemungkinan two-state solution di kawasan yang berdarah-darah ini ya. Karena wipe out Palestina juga bukan pilihan gitu ya. Sama seperti wipe out Israel juga bukan pilihan. Dan faktanya tahun 2012 juga PBB sudah mengakui Palestina sebagai non-member observer state. Ada kata state di belakang itu, yang berarti dia negara dan benderanya juga sudah dikibarkan di New York gitu. Nah ini yang saya pikir mesti kita carikan jalan keluar yang baik, sehingga ada roadmap yang lebih terukur gitu. Nah di sisi yang lain juga saya bisa memahami dan sangat mengapresiasi kalau misalnya Kemlu kita, termasuk Ibu Menlu, yang sangat konsisten mengenakan kefayah begitu ya beberapa tahun terakhir, kecuali di era pandemi karena perjalanan ke luar negeri sudah tidak ada gitu. Karena itu adalah bagian dari dalam tanda petik hutang moral kita kepada negeri-negeri Arab yang memberikan dukungan kepada kemerdekaan kita.
Nah, jadi posisi Indonesia saya kira di sisi itu begitu ya. Nah, tapi ya pertanyaan saya tadi kembali mundur sedikit kepada solusi dua negara di tanah yang berdarah-darah itu. Bagaimana itu mungkin dilakukan dan kira-kira apa yang harus dilakukan gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh pertanyaannya. Begini, kalau saya sih melihatnya, kita harus mencoba melihat masalah Israel itu hal dan negara lain termasuk malah negara-negara seperti Oman, Maroko gitu kan. Ini malah menjadi kesempatan juga satu hal untuk mendudukan mereka dengan damai gitu loh. Saya mau cerita ini mengundang Muslim dunia. Sebagai contoh, ketika saya tanya siapa dari Israel yang diundang, oh Israel nggak boleh diundang Bu katanya. Kita aja ngumpul. Nah itu kan yang kayak gini yang nggak boleh terjadi. Nah menurut saya dengan adanya sekarang kerjasama ada Abraham Accord ini dan menurut akan terjadi domino efek. Ini yang paling penting kan. Menurut saya itu yang bedanya dari 2000 dari yang Jordan. Sekarang tuh akan ada domino efek pasti gitu kan dari negara Arab. Kenapa ada domino efek? Pertama ada daya pikat teknologi Israel yang semua negara Arab itu kemudian bagaimana juga mereka sejak kemudian juga urusan ekonomi global dan bagaimana hilangnya pandemi ini menjadi salah satu pintu masuk juga gitu. Jadi intinya Israel punya kepentingan, negara-negara Arab punya kepentingan, ya kan? Dan yang paling penting lagi, pandemi karena kalau seperti yang lalu, saya standing pointnya juga sangat jelas. Sekali lagi ya, saya mencoba memahami ini dari perspektif Israelnya sendiri karena dia yang paling jarang dimengerti sebenarnya. Ya kan mungkin saya agak bias karena saya mengambil posisi itu. Tapi saya melihat demikian karena saya bisa bayangkan sebuah negara yang terus tersakiti, ya kan, ribuan tahun tersakiti, begitu balik, begitu punya, diserang, dia menang, dianggap aneksasi. Ini saya cepat pikir ya, yang aneksasi seperti Inggris. Bagi areanya kan Inggris. Ya kan? Ibu Koni, mohon maaf, suaranya putus-putus. Nah, berarti sinyal. Kalau itu masalah sinyal, darling. Iya. Bu Koni, izin. Ya. Enggak, jadi maksud saya begini Bu, untuk two state solution itu, kira-kira titik mana yang bisa kita jadikan sebagai titik yang relatif tengah gitu. Tentu kalau kita bicara solusi dua negara, harus ada teritori. Ya. Kalau pemerintahan sudah selesai, tapi teritori. Bagaimana cara terbaik untuk menetapkan demarkasi kedua negara ini, sehingga misalnya kalau Israel dianggap sudah overstep, mereka harus mundur, atau kalau misalnya gerilyawan Palestina juga selama ini masuk ke wilayah Israel, mereka juga mundur, itu loh. Mau saya apa batasan terbaik Bu? Metodenya bagaimana kira-kira? Karena cuma ini saya pikir yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau metodenya gini ya, kalau metode bisa nggak begini? Kalau kita pernah misalnya ke beberapa tempat sucinya di Yerusalem, ya kan? Anggap makam Daud lah. Makam Daud tuh benar-benar dibagi aja kan? Ini Islam, ini Kristen Roma, Katolik, apa segala macam, dibagi rata. Nah kalau sekarang kita mesti bagi kota itu, wah saya nggak bisa bilang yang mana garisnya, orang saya kan bukan juga warga Israel. Tetapi bisa dibayangkan itu akan sulit. Kecuali ada kesepakatan, misalnya nih Al-Aqsa. Ini kita ngomong Al-Aqsa yang sensitif ya. Misalnya kalau makam Daud bisa dibagi, ya kan, oleh beberapa tadi komunitas agama. Kenapa Al-Aqsa nggak bisa? Tapi kan nggak enak kalau kedengaran sama orang soal Al-Aqsa lagi diokupasi. Ini kan kita bicara mau damai nih. Coba Al-Aqsa dibagi juga. Berkenan nggak umat Islamnya gitu? Jadi jangan sampai, karena gini, kalau sekarang kita masuk ke sana ya, kita melihat beberapa area yang sudah dibagi-bagi rata, Armenia lah, ini itu. Coba misalnya kita Via Dolorosa. Via Dolorosa, kalau kita mau ikuti agama masing-masing akan bersikeras. Contoh Armenian. Armenian itu setiap ada yang menyentuh bekas tangan Yesus itu langsung dibersihkan kan oleh nan itu. Artinya dia izinkan orang masuk, tapi dia bersihkan karena buat kesucian dia Yesus di mata dia.
sama menurut saya kalau Al-Aqsa bisa nggak dibegitukan? Kita bicara dari Al-Aqsa aja dulu karena itu kita bagian dari kita yang umat Muslim juga ya. Berkenan nggak Al-Aqsa tuh yang sebesar itu kita bagi juga? Karena kan ada kepentingannya. Ada itu bagian kalau buat Israel bagian daripada tembok ratapan, ya kan? Jadi menurut saya kalau ditanya kotaknya dipecah seperti apa, saya nggak bisa jawab Pak Teguh. Saya nggak bisa jawab. Tapi yang paling basic kita bisa berbagi nggak itu dulu kita tanya. Nggak, kalau soal Al-Aqsa kan sudah secara tradisional yang mau ke dinding ratapan, yang mau ke masjid, nggak ada masalah. Armenian Corner juga nggak ada masalah. Kalau soal, saya kira kalau soal Yerusalem orang secara tradisional sejak dulu juga aman-aman aja. Yang jadi masalah ini kan misalnya pemukiman-pemukiman itu menurut saya, Bu. Ya, garis batas pemukiman ini. Karena kalau dibandingkan 1948, yang hanya satu noktah dan sekarang kemudian jadi seperti cancer, kan di situ persoalannya. Maksud saya begini, kedua negara harus ditampung. Ya. Di luar dari urusan kota suci, karena kan negara tidak melulu tentang agama, bahkan agama subordinasi negara. Kalau kita mau berpikir sekuler kan begitu. Ya. Nah, jadi itu diabaikan dulu. Kalau kita langsung masuk ke situ, menurut saya jadinya repot nih, Bu. Makanya saya mencoba bertanya ini untuk menemukan jalan yang paling dalam tanda petik, yang paling sekuler. Karena kalau kita bawa ke situ nanti repot. Tapi jalan yang paling sekuler, yang paling fair, yang paling adil untuk membagi dua tanah itu. Di mana kita harus membedahnya begitu? Begini Pak Teguh, sekali lagi ya. Apa yang pernah dibangun di masa lalu lewat deklarasi-deklarasi apa? Apakah Camp David pernah membicarakan itu juga misalnya? Atau ya nanti Suriah juga akan tanya, dataran tinggi Golan balikin dulu misalnya. Kan persoalan, tapi oke lah, Suriah disingkirkan dulu Suriah. Ini Palestina dan Israel, Bu. Ini benar-benar harus selesai nih. Kalau enggak, 3 dekade lagi juga ceritanya sama aja, mengulang lagi. Nah, kalau kita mau selesai, kembali titik poin kita melihat masalahnya, Pak Teguh. Bagi orang, tadi Pak Teguh sendiri ngomong, seperti cancer yang berkembang. You said that just now. Betul nggak? Yeah. Jadi kok cancer berkembang, seolah-olah dia tuh benar-benar merayap sendiri dia jalan. Di saya sekali lagi melihatnya, itu akibat perang 6 hari, akibat perang Yom Kippur, dan lain-lain. Israel tuh menang gitu loh. Menang, daerah itu dia kuasai. Lalu kalau sekarang dia bagi itu misalnya, ya kan? Bayangkan coba di dataran tinggi Golan, di Golan Heights, itu Druze community itu Pak sudah terbagi dua. Satu yang benar-benar setia pada Syria, satu setia banget sama Israel. Nah sama kalau ini mau diminta balik, yang lain akan minta balik. Kalau Israel gimana orang dari kecil titik nokta itu dia jadi besar karena dia diserang. Dari perspektif itu menurut saya akan ketemu. Kalau saya melihat nggak akan ketemu. Saya sekali lagi saya bukan ahlinya untuk menyelesaikan masalah mereka yang sudah berabad-abad itu. Tapi kalau saya melihatnya, kalau memang Palestinanya mau dipukul mundur dari tempat yang sekarang ada, ya kan, dibagi gitu. Is that easy gitu? Kayaknya buat Israelnya nggak akan. Enggak, berarti kita sepakat satu hal, two-state solution. Nah, tinggal bagaimana cara mengimplementasikan itu. Ya, semoga Kemlu kita punya roadmap juga karena itu. Makasih. Makasih Bu, makasih.